Baraya tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita simak, kita kupas ya sejarah Pak Jokowi berdasarkan dari Pak Guru Gembul. Let's go to the video. Baraya tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Kan ceritanya di Solo itu dulu kejadiannya itu yang sangat dominan itu adalah PDIP, dan PDIP itu pada waktu itu disepuhi oleh Pak Rudi Kumis, FX Rudi, mohon maaf ya. Nah, Pak Rudi itu masalahnya adalah non-Islam. Tetapi karena dia menang dari sebuah partai yang memang dominan di sana, maka dia kemungkinan besar akan menjadi wali kota atau menjadi penguasa Solo itu. Nah, karena khawatir karena Solo dipimpin oleh seorang non-Muslim atau seorang kafir, maka kelompok Anu itu kemudian bikin cerita-cerita sedemikian sehingga akhirnya Pak Rudinya ada di bawah, sedangkan yang naiknya itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Ya, tapi apapun itu, seperti yang saya katakan, walaupun kita tidak bisa menunjuk kelompok Anu itu, kita sebut saja partai X gitu lah ya, bukan berarti dia ikutan pemilu, tapi anggap aja itu namanya adalah partai X. Walaupun kita tidak bisa menunjuk partai X yang dimaksud itu, kita bisa mengetahui jejak-jejaknya dan dampaknya sangat besar. Ahok bisa begini begitu adalah gara-gara partai itu, dan Jokowi bisa naik sebagai presiden itu adalah gara-gara partai itu. Dan kita juga memang tidak akan fokus kepada kelompok yang dimaksud itu atau partai X yang dimaksud itu, karena kita akan fokusnya kepada Pak Jokowinya. Kita harus menggarisbawahi dari awal bahwa Pak Jokowi itu memang bukan berasal dari partai politik, tetapi muncul gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok X tadi itu atau partai X tadi itu gitu. Nah, kabar baiknya atau sisi positifnya dari Pak Jokowi yang muncul dari kalangan rakyat, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang non politik itu adalah bahwa beliau tidak terkontaminasi awalnya oleh kebusukan-kebusukan politik, sehingga ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo itu dicintai luar biasa sama rakyat karena dia ngerti soal rakyat, dia merakyat sesungguhnya, bukan gimmick gitu awalnya, makanya dia dicintai oleh rakyat Solo. Tetapi pada masa-masa selanjutnya muncullah sisi-sisi negatif. Sisi negatif apa itu? Yang pertama, ini sisi negatif ketika Pak Jokowi muncul sebagai sebuah fenomena ya. Yang pertama, dia dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Kemudian yang kedua, dia dikerubuti oleh oligark media yang kemudian memanfaatkannya dalam investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya Pak Jokowi bukan hanya terlibat dalam dunia politik yang kotor, tetapi dia menjadi pemimpin boneka. Nah, begitulah ya teman-teman kira-kiranya. Jadi kita tahu ya paparan dari Pak Guru Gembul gitu. Siapa sebetulnya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu awalnya bukan siapa-siapa, bukan politisi, bukan tokoh gitu kan, hanya pengusaha kayu yang karena nih Pak Rudi Kumis atau Pak Rudi FX itu tidak mungkin menjadi wali kota Solo ya pada waktu itu. Jadi menunjuklah Pak Jokowi gitu. Oke, kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.